Persentasenya, perhitungannya ya, saldo perlengkapan 1 Januari 0, pembelian 16 Januari 100, pembelian 30 April 85, pembelian 90 ditambahkan 275. Saldo perlengkapan per 31 sisanya ini maksudnya ya, yang sisanya ini 200, lalu jadi perlengkapan yang dipakai 75. Maka jurnal penyesuaian beban perlengkapan debit kredit perlengkapan senilai 75. Ini posisinya di jurnal umum ini jurnal umum. Tadi yang saya bilang tadi kan kalau misalnya nolnya dirubah jadi atau persediaan awal ada 25, maka tentu perlengkapan yang terpakai menjadi 100. Maka di sini jadi 100. Ya, ini dia modelnya. Dan ingat ketika di jurnal ini, jurnal lah ini di buku jurnal umum seperti ini. Ini kan format jurnal umum nih. Kok di awal gini ya Pak? Ya karena mungkin halaman pertama. Kalau yang sebenarnya, kalau misalnya dia di tengah-tengah ya tulis aja di tengah-tengah. Pokoknya ini dicatatkan di jurnal umum. Ya, ini di jurnal umum nih. Itu kondisinya. Oke, kita lanjut ke yang B. Kalau yang B ini bunga ini. Bunga ini jijik ada kita ya kan. Kalian tengok aja lah ini. Saya sih sebenarnya malas ngerangkanya. Kalau di sini dia bunga 1 tahun 24%, 2400 bunga 90 hari 90 per 360, karena dia kan hanya 90 hari jadi 600, maka bunga 1 Desember kurang 31 Desember 30 hari kan 30 hari 200, dan 600 ini 3 bulan karena dia 90 hari ya, kalau per bulannya 600 dibagi 3 200 ya ginilah. Enggak gitu apa kali kita udah, pokoknya mudah-mudahan nggak ada lah soal kayak gini kita ya kan. Nah kalau yang ketiga yang C, nah ini ada akun baru kalian, asuransi dibayar di muka prepaid ya, prepaid. Saldo akun asuransi dibayar di muka tanggal 31 Desember adalah 240 yang terdiri dari premi-premi asuransi. Premi asuransi itu maksudnya apa ya? Premi-premi asuransi itu, premi itu maksudnya tanda bayar kita tanda bayar pertanggungan ya. Jadi sekilas kalau saya kasih tahu ke kamu asuransi itu, model asuransi itu ya, bisnis asuransi, kalaupun kalian sudah ada banyak yang tahu mungkin, atau kalian diasuransikan? Enggak lah ya, mobil kalian yang diasuransikan, ya kan? Bukannya kalian kan? Kalian kan nggak diasuransikan kan? Ada yang diasuransikan di sini? Contohnya mau kalian? Nggak ada. Saja kalau diasuransikan itu, kalau misalnya dia meninggal, lalu dia bisa dapat yang ahli waris dapat duit, ya kan? Dapat duit sebagai uang apa namanya, uang kemalangan lah, cuman besar lah ya. Jadi model asuransi itu sebatas asuransi syariah misalnya ya, kita ke asuransi syariah itu sebenarnya konsepnya itu adalah tabaruj. Tabaruj itu tolong menolong, macam arisan. Kalau pernah yang arisan atau istilahnya jula-jula, konsep asuransi syariah itu sebenarnya konsep arisan atau jula-jula, tidak ada kelebihan gitu loh. Tapi kalau yang konvensional itu tidak, jadi gini, kalau yang konvensional itu kan ketika dikumpulin duitnya, kumpul dulu duit semua kan, kumpul, pas ngumpul duit itu namanya si nasabah, kalau kita perusahaan asuransi gitu ya, si nasabah itu beli premi namanya, premi.
sertifikat asuransi yang menyatakan bahwa dia itu dipertanggungkan ke perusahaan asuransi. Itu namanya premi. Kwitansinya, kalau bahasa kitanya yang umumnya itu seperti kwitansi, bahasa konsepnya. Tanda kita udah bayar. Tanda orang sudah bayar ke perusahaan asuransi, artinya perusahaan asuransi ngasih kamu premi, seperti sertifikat penerimaan uang. Ya, sertifikat penerimaan uang, premi. Nah, premi itu biasanya ada masa berlakunya. Ya, ada masa berlakunya sesuai kesepakatan. Kalau misalnya asuransi mobil itu misalnya, asuransi mobil itu dia setahun sekali. Jadi di awal tahun yang punya mobil mengasuransikan mobilnya atau mesinnya, dia bayar, dia beli premi. Istilahnya beli premi jadinya. Padahal sebenarnya dia nyetorkan uang ke perusahaan asuransi. Ya kan? Nah, dalam setahun si punya mobil, pemilik mobil mendapatkan proteksi katanya. Jadi kalau misalnya ada yang rusak, langsung diperbaiki sama perusahaan asuransi, dibayarin sama perusahaan asuransi. Nah, dari sisi perusahaan asuransi, itu sebenarnya modelnya ngumpulin duit banyak-banyak. Kan nggak semua yang rusak selangsung. Dan hanya sebahagian-sebahagian yang. Jadi yang uang terkumpul ini dipakai dulu untuk yang rusak, yang ada yang rusak. Kan itu kan dipakai dulu untuk ada yang kemalangan atau apa kan gitu ya. Dibantu gitu sebahagian. Nah, sebahagian lagi diinvestasikannya ke surat-surat berharga, kemana diinvestasikan yang untungnya lebih besar sehingga bisa menutupi pembayaran klaim-klaim kerugian dari nasabah. Itu model jenis bisnisnya itu seperti itu kalau model bisnis asuransi itu. Ya, model bisnis asuransi itu dia ngumpulin duit dana dari masyarakat dengan premi istilahnya. Udah terkumpul uangnya, baru dia investasikan kemana yang banyak untung lah. Isunya sih yang paling banyak untung di mana lagi kalau nggak judi. Ya, biasanya orang itu main judi ataupun kemana gitu ya, yang konvensional. Terus sebagian lagi kalau ada satu-satu nasabahnya yang sakit atau meninggal atau kecelakaan atau apa, ya sebagian ditutupinya lah dibayarinya. Disitulah dia nampak si nasabah cuman ngasih 1 juta, tapi dibayarin sama perusahaan asuransi untuk rumah sakit atau apa 10 juta misalnya. 10 juta. Bisa kayak gitu Pak? Ya bisa. Ya itu tadi konsepnya. Sebahagian saja disisihkannya. Kan nggak semua yang langsung sakit. Kan tapi dia kan sudah dikumpulinya banyak nih. Sudah dikumpulinya banyak, seluruh Indonesia dikumpulinya duitnya. Baru sebahagian diinvestasikannya kemana, baru sebahagian lagi itulah untuk nutup-nutupin yang kondisional klaim-klaim itu, klaim-klaim yang sakit itu. Nanti kalau udah untung yang ini, baru nutupin lagi ya yang mana yang banyak kan begitu ya. Nah itu kondisinya ya, itu kondisinya kalau model perusahaan asuransi. Tapi kalau asuransi syariah, ya dia itu tadi tabarruj, dia konsepnya tolong menolong. Dikumpulin kalau ada yang sakit atau kalau ada yang apa menolong. Sebagian lagi diinvestasikan di investasi yang halal. Sebagian lagi diinvestasikan yang halal, baru dia nanti keuntungannya dibagi-bagi. Kalau istilahnya kalau membayangkan preminya itu cuma 1 juta dapat untung 10 juta, itu memang agak-agak gimana gitu ya. Tapi kan kalau kamu bayangkan sebenarnya kan dia dikumpul rame-rame, dikumpul banyak yang bukan kamu aja yang dikumpul, bukan 1-2 orang ya, ribuan orang. Makanya banyak terjadi penyelewengan di sini. Ya, itu terlalu banyak penyelewengan. Kalau di asuransi itu yang paling banyak kalau di sekitar kita, asuransi itu penyelewengannya itu ketika si nasabah kan di si nasabah tuh bayarnya per bulan atau per bulan kadang cicilnya. Preminya premi setahun, tapi dibayarnya per bulan atau per 6 bulan. Nah, kadang karena sudah percaya sama agen asuransinya, nasabahnya itu nitip ke asuransi ke pegawainya itu. Nah, yang paling sering
agennya itu tidak menyetorkan ke perusahaan asuransinya. Itu yang paling sering terjadi. Ya, udah dikumpulin sama agen-agen asuransi itu premi untuk beli preminya, nah nggak disetorkannya. Biasanya itu yang dia cicilan per bulan. Kalau yang blek sekali enggak, macam asuransi kecelakaan atau asuransi mobil gitu ya, itu biasanya di depan langsung dibayar sekali aja. Terus seterusnya ya itu kan tanggungan. Itu kalau asuransi. Tapi kalau yang dia bulanan, kalau dia bulanan, nah itu yang terkadang sering disalahgunakan. Nah, itulah sekilas tentang bisnis asuransi. Ya, itu sekilas tentang bisnis asuransi. Nah, kalau di sini yang kita lihat di sini, kita posisinya sebagai perusahaan peserta asuransi atau nasabahnya, bukan perusahaan asuransinya, tapi nasabahnya. Di sini disebutkan saldo akun asuransi dibayar di muka per 31 Desember adalah 240 yang terdiri dari beberapa premi. Nah, maksudnya di sini beberapa premi, kita beli beberapa model asuransi, beberapa nggak sekali blek sekali. Misalnya ada yang tanggal 2 bulan 1, ada yang 1 bulan September, ada yang 1 bulan Oktober. Itu kita berkali-kali kita belinya untuk proteksi 12 bulan ke depan. 12 bulan ke depan. Jadi kalau misalnya kita membayar atau membeli premi, di kitanya itu yang kita catat itu apa? Yang pasti kalau membayar uangnya keluar. Uangnya di kredit. Cashnya di kredit. Debitnya apa? Bukan biaya asuransi. Bukan biaya asuransi, tapi asuransi dibayar di muka. Ya, prepaid insurance. Dia sebagai aset ya, bukan sebagai biaya. Kalau udah asuransi dibayar di muka, dia sebagai aset. Ya, dia sebagai aset. Nah, inilah. Jadi tanggal 2 bulan 1 itu ada jurnal asuransi dibayar di muka, kreditnya cash 50. Lalu 1 bulan 9 2002 ada asuransi dibayar di muka debit 90, kreditnya cash. Itu 1 September, 1 Oktober asuransi dibayar di muka di debit, kreditnya cash 100. Masing-masing dalam jangka waktu 2 tahun, 1 tahun, dan 1 tahun. Nah, sekarang yang kita buat ini sebenarnya masalahnya ini belum di-adjust pastinya. Kenapa? Ini konsepnya seperti perlengkapan tadi. Konsepnya seperti perlengkapan tadi. Jadi di awal kita keluarkan duit besar, banyak, tapi untuk tanggungan 2 tahun. Kan gitu ya. Untuk tanggungan 1 tahun. Jadi dia menjadi biaya kalau waktunya sudah lewat. Kalau perlengkapan kan kalau bukan waktunya sudah lewat, tapi kalau terpakai. Ya kalau terpakai kapan? Kan sudah lewat waktunya. Misalnya beli 1 Januari perlengkapan 10, lalu tadi kemarin kan beli perlengkapan berapa tadi? 275, lalu sisanya 200. Berarti yang terpakai kan 75. Macam yang di soal nomor A tadi. Jadi demikian juga yang ini. 50 kita beli preminya tanggal 1 2 bulan 1. 50 kita beli preminya untuk 2 tahun. Nah, kita mau buat laporan 31 Desember 2000A. 2 tahun itu berapa bulan? 14, Pak. 2 tahun. 24 bulan, Pak. 24 bulan loh. 24 bulan. 2 tahun 24 bulan. Jadi 50 itu untuk 24 bulan. Jadi tentu di sini 2 bulan Januari ya, 2 Januari berarti Januari, Februari, Maret, April sampai setahun berarti baru separuh yang terpakai. Kita posisi sekarang kita 31 Desember. Kemarin kita beli preminya 2 bulan 1. Sekarang 31 Desember. Sekarang 31 Desember. Berarti sudah lewat setengah, sudah lewat 12 bulan. Nah,
12 bulan ini sudah terpakai menjadi biaya. Ya, 12 bulan ini sudah terpakai menjadi biaya. Bagaimana jurnalnya? Ya dibiayakanlah. Biaya asuransi di debit, kreditnya asuransi dibayar di muka. Berapa? Untuk 12 bulan. Karena 50 ini untuk 24 bulan, berarti kalau untuk 12 bulan ya separuhnya. 20, 25. Itu untuk yang pertama. Untuk yang kedua dia mulainya 1 September. 1 September, September, Oktober, November, Desember, baru 4 bulan. Ya, baru 4 bulan. Jadi kita sudah bayar 90 untuk 12 bulan, tapi sampai per 31 Desember kita baru lewati 4 bulan. Maka 4 bulan ini berarti 4 dibagi 12 dikali 90. 90 ini itu kan untuk 1 tahun, untuk 12 bulan. Jadi 4 dibagi 12 dikali 90. Nah, itulah yang menjadi biaya. Lalu yang ketiga 1 bulan 10. Sama, 1 bulan 10 dia 100. Oktober, November, Desember. 3 bulan. 3 per 12. 12 kan dia, karena kenapa 12 Pak? Karena setahun. Kalau yang di atas enggak 12 ya, tapi 24 per 24 ya. Nah, ini 3 per 12 dikali 100. Itulah yang menjadi biaya. Ya, dijumlahkanlah 33. Itulah biaya asuransi di bulan atau di tahun 2000A. Untuk lengkapnya coba kita lihat. Ini ada dia. Nah, seperti ini. Ya, jadi di 2 Januari tadi 12 jangka waktunya yang sudah dilewati 12 bulan kan gitu ya. Jangka waktu untuk premi 24, 12 per 24 kali 50. 12 per 24 kali 50. Nilainya 25. Kalau yang ini 4 per 12 dikali 90. Nilainya 30. Sedangkan yang ketiga 3 per 12 kali 100 nilainya 25. Dapatlah total yang jatuh tempo atau yang terpakai yang sudah terlewati 80. Nah, jadi beban asuransinya 80, asuransi dibayar di bukanya berkurang 80. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ngerti di sini? 80-nya dari mana? Dari situ ya. Baik, kalau sudah paham semua, baguslah. Pandai-pandai kan, besok kan sudah. Kalau memang udah pandai. Yang terakhir di sini disebutkan sebuah perusahaan membayar gaji. Sebuah perusahaan membayar gaji kan. Membayar gaji mingguan dia sebesar 450 pada setiap hari Jumat untuk periode 5 hari yang berakhir pada hari tersebut, hari Sabtu. Hari Sabtu libur. Tapi tanggal 31 Desember jatuh pada hari Selasa. Nah, 31 Desembernya jatuhnya hari Selasa. Dia gajian tiap Jumat. Dia gajian tiap Jumat. Kerja Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat dibayar Jumat. Senin sampai Jumat dibayar Jumat. Nah, masalahnya 31 Desember hari Selasa. Berapa gaji yang terutang?
yang belum dibayar. Yang dibayarnya di Jumat setelah hari Selasa itu. Kan dibayarnya di tanggal, kalau 31 Desembernya hari Selasa, hari Jumatnya berarti hari tanggal 1-nya hari Rabu, tanggal 2-nya hari Kamis, tanggal 3-nya berarti tanggal 3 dibayar. Tanggal 3 dibayar. Tapi masalahnya 31 Desembernya hari Selasa. Berapa hari perusahaan terutang? Sabtu libur. Tiga hari, Pak. Hari apa aja? Rabu, Kamis, Jumat. Itu yang lewat, atau yang belum dijalani kan? Kita posisi kita sekarang di 31 Desember. Bukan posisi kita bukan di yang 31 Desembernya hari Selasa ya. Kita ini sekarang posisinya di 31 Desember. Kan gitu. Yang terhutang di perusahaan itu yang sudah dilewati ya, bukan yang belum dilewati, yang sudah dilewati. Yang sudah dilewati itu adalah Senin dan Selasa. Senin dan Selasa yang sudah dilewati. Berarti dia 2 hari. Minggu nggak kerja. Kan gajiannya Jumat sebelumnya nih. Ini hari ini, anggap aja hari ini tanggal 31 Desember, hari Selasa. Kan gitu ya. Lalu gajian terakhir kan hari Jumat lalu. Sabtu libur. Minggu libur. Dia kerja kan Senin sama Selasa. 2 hari berarti terhutang. Karena kita mau buat laporan per 31 Desember. Jadi di posisi per 31 Desember itu kita terhutang 2 hari kepada karyawan. Kalau satu orang ya sih nggak masalah ya kan, Pak Sungapul nih. Kalau ribuan seperti di pabrik-pabrik itu harus diperhitungkan. Kalau cuma satu orang, Pak Sungapul kayaknya ya kecil untuk apa? Kan gitu ya. Tapi kalau sudah di perkebunan misalnya, yang sudah ribuan karyawannya, ratusan ribu, 2 hari aja, kalinya itu berapa? Kan gitu ya, kalinya. Jadi harus tetap menunjukkan kondisi. Kenapa mesti kita ngotor, Pak? Kan udah kita bilang, kita mau menunjukkan kondisi sebenarnya. Kita mau menunjukkan kondisi yang sebenarnya. Di 31 Desember itu, perusahaan terhutang kepada karyawan 2 hari. Kan gitu. Yang sudah dilewati ya, jangan yang akan dijalani. Yang sudah dilewati. Coba kita lihat hitungannya. Ini salah ini. Salah tulis dia. Ini bagi 5. 1 hari berapa? 450 bagi 5. 90. Ini kok Selasa Jumat ya? Salah nih ya. Bukan ini. Yang 2 hari dia. Hari berapa? Senin sama Selasa. Uang belum dilewati kok jadi terhutang, ya kan? Nggak logis ya, salah hitung biasalah. 2 hari berarti 180. 80. Ya, 180 ya. Ya biasalah. Nggak ada masalah. Nah, ini kondisinya. Ya, jadi gaji mingguannya 450. Jadi yang terhutang itu ya Senin dan Selasa. Bukan Selasa sampai Jumat. Selasa sampai Jumat mah jadi parah lagi lah.
Selasanya masih terhutang 31 Desember, masih terhitung 31 Desember. Harusnya sih harus ini ya, yang seperti ini yang benarnya. Oke, di sini sudah ada masalah? Di sini ada masalah? Ada ya? Aman-aman aja? Kalau aman-aman aja, kalian bisa kerjakan yang di soal 62. Nah, coba kita bahas dulu sebelum kamu kerjakan soal 62. Ya, kamu lihat soal 62 itu ada bioskop Dewi. Nah, di sini disebutkan ada disampaikan neracanya duluan, neraca saldonya. Jadi terpotong nih. Kita bahan soal kita nanti adalah neraca saldo. Nanti pas nanti kamu akan dikasih data neraca saldo. Enggak dari awal lagi. Dari sini dia, dari neraca saldo. Ya, dari neraca saldo, lalu dikasih tahulah kamu neraca saldo per 30 September. Ya kan, per 30 September. Ada kas, iklan dibayar di muka, sewa dibayar di muka, pajak tontonan dibayar di muka. Ini yang dibayar di muka semua nih. Ingat, konsep yang dibayar di muka ini. Yang sudah dilewati yang jadi biaya. Apalagi dilihat di sini biayanya tidak ada, ya kan? Berarti pasti ada biaya, ada adjustment. Ada dibayar di muka tapi tidak ada biayanya. Sudah pasti harus di-adjust. Perlengkapan juga, peralatan, akumulasi penyusutannya. Ini akumulasi penyusutan ini sampai bulan berikut sebelumnya. Gedung, tanah tidak disusutkan ya. Resel bayar, nah ini dia. Penjualan karcis, beban gaji, dan beban listrik. Nah inilah dia neraca saldonya. Kamu dikasih keterangan dari A sampai H. Kamu dikasih keterangan dari A sampai H. Ada beban iklan yang sudah jatuh tempo, ada sewa film yang dijadikan beban, ada pajak. Nah, inilah yang keterangan-keterangan yang sudah dijadikan biaya itu. Di sini di neraca saldo nampak iklan dibayar di muka, sewa film dibayar di muka, pajak tontonan dibayar di muka. Nah, di keterangannya di B dan C ini kan yang sudah jadi biaya. Yang menjadi biaya, itulah yang di-adjust. Ya, untuk mengurangi iklan dibayar di muka, sewa di film dibayar di muka, sama pajak tontonan dibayar di muka. Tuh, yang A sampai C. Yang B beban penyusutan. Nah, langsung beban penyusutannya di-adjust. Yang E, bunga yang masih harus dibayar. Ah, ini bunga pula ya. Gak usah buat aja nih yang E nih. Jijik pun saya. Gak usah kerjain yang E ya. Coret aja E itu. Gak usah dikerjain. Angkanya kita nggak bisa. Nggak ngerjain bunga ya kan. Nggak apa-apa kok. Nggak dikerjain itu pun nggak apa-apa. Pasti tetap balance ya. Pasti tetap balance. F, gaji yang masih harus dibayar. Nah, itu ada. G, iklan yang telah ditayangkan di bioskop Dewi tapi pemasangannya belum dibayar. Yang H, pelengkapan yang masih tersisa. Nah, sudah kamu dapatkan adjustment ini yang diminta. Coba kamu lihat yang diminta. Buat dan lengkapi neraca lajur. Neraca lajur yang diminta langsung. Neraca lajurnya dulu dibuat. Ya. Ambil saldo awal, neraca saldonya ini, lalu dibuatlah neraca lajur dulu. Buatlah neraca lajur 10 kolom itu. Lalu dibuat, bilangnya, catatlah jurnal penyesuaian yang saudara buat pada jurnal umum. Nah, ini bisa paralel dia ya. Dia bisa paralel. Bisa kamu kerjakan dulu di jurnal, di neraca lajur, baru kamu buat di jurnal umum penyesuaiannya debit kredit macam tadi, macam sepotong-sepotong tadi, kan gitu ya. Bisa kamu buat dulu yang jurnal umumnya, baru kamu buatkan neraca lajurnya. Di soal ini kamu disuruh buat dulu neraca lajurnya. Neraca lajurnya dibuat dulu, tapi lalu kamu buat jurnal
adjustment-nya dulu dari A sampai H. Lalu yang selanjutnya, ambillah dari jurnal penyesuaian itu, masukkan ke neraca lajur. Masukkan ke neraca lajur data untuk penyesuaiannya. Setelah selesai, baru kamu ikuti perhitungan matematikanya, buatlah neraca laba rugi nama perubahan modal. Yang penutup nggak usah dulu. Yang penutup nanti kita belajar di perusahaan dagang aja. Jadi dari 1 sampai 3. Ya. Nah, dari soal ini, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Saya Pak. Ya, silakan. Itu yang B Pak, sewa film yang menjadi beban itu berarti nilainya itu kan Pak? Nggak di... 3.370. Iya Pak, nggak dihitung kan Pak? Nggak dihitung lagi. Dia langsung ini menjadi beban. Karena sudah dikasih tahunya menjadi beban kan gitu ya. Kalau sudah dikasih tahunya menjadi beban, tentu ya itulah dia bebannya. Berbeda dengan keterangan yang kita kerjakan tadi, kalau dia menjadi yang dia tunjukkan sisanya, kan gitu ya. Kalau yang dia tunjukkan sisanya ya, kalau yang dia tunjukkan sisanya dia artinya harus kita hitung. Tapi kalau di soal ini disebutkannya bebannya menjadi beban, nah ya udah, itulah dia bebannya, ya kan, itulah bebannya. Nanti senilai itu kreditnya iklan dibayar di mukanya itu, yang sewa film dibayar di muka, sama pajak tontonan dibayar di muka, itu dikreditkan. Ya, paham kan? Sudah saya kasih tahu jawabannya. Ada lagi kira-kira yang mau ditanyakan? Ini Pak, yang D Pak. Yang D? Yang D? Masih, iya Pak, yang itu kan beban penyusutan peralatan 120, sedangkan penyusutan 70. Ya. Itu Pak, dihitung Pak, maksudnya ditambah apa di apa ini Pak? Ya, di jurnal aja pasti otomatis dia menambah nanti. Ya, kamu jurnal di penyesuaian, kamu jurnal sebagai penyesuaian, nanti dia akan menambah akumulasi penyusutannya di sini. Di sini kan akumulasi penyusutannya sudah ada 600. Ya kan? Nanti dia menambah nanti tuh. Nanti dia menambah. Jangan buat lagi akun akumulasi penyusutan ya. Sudah ada akumulasi. Yang dibuat beban penyusutan aja lagi. Beban penyusutan di debit, kreditnya akumulasi penyusutan. Untuk bangunan, untuk peralatan 120, untuk gedung 70, gitu ya. Masing-masing. Masing-masing. Oke, ada lagi? Saya kira sudah bisalah, cobalah dikerjakan ya. Cobalah dikerjakan di buku masing-masing, nanti dikumpulkan. Biar hari apa kita masuk lagi? Rabu, Pak. Rabu Pak. Hari Rabu, baik, hari Rabu kita masuk lagi. Kita bahas dan kita tambah lagi nanti untuk yang mirip-mirip sama MIT ya, yang mirip-mirip sama MIT. Ini kan nggak menantang, ini cuman pembukanya aja, ceceknya aja ini, ya kan. Tapi kalau yang MIT nanti ya bisa lah pokoknya. Ya saya kira itu mudah-mudahan bisa langsung dikerjakan ya, bisa segera dikerjakan. Ingat setiap lembar dibuat namanya. Jangan coba-coba curang lah ya. Saya melihat anak-anak semester di atas kalian kemarin pas waktu awal-awal pandemi ini banyak yang curang. Kalau sudah kayak seperti kalian, terus istilahnya contek-contekan, boleh, ya, karena memang itu konsekuensi kan, latihan kan. Cuman disalinlah sendiri. Paling tidak kamu salin sendiri, jangan kerjaan orang
diganti-ganti namanya filenya gitu, janganlah ya. Kamu salin ulang aja lagi silahkan, nggak ada masalah ya, tapi disalin ulang paling tidak itu bisa ada yang nempel lah sedikit kan gitu ya, supaya jangan ada. Kalau yang anak yang lain itu dia cuman ganti apa, dipotong-potongnya file kawannya ya kan, dipotong-potongnya dia dah itu jadi punya dia. Nah itu jangan gitulah, janganlah gitu ya. Silakan kerjakan sendirilah biar ilmunya bisa dapat ya. Janganlah istilahnya curang ya. Kalau curang nanti apapun nggak berkah. Itu yang saya kasih pemahaman sama kalian ya. Kerjakan kalau memang mau ilmunya, disinilah kalian diuji ya, anak-anak yang daring ini yang betul-betul mau belajar sama yang mau main-main. Kalau yang mau main-main ya main-main lah kalian. Kan istilahnya jadi gampang kalau memang mau curang atau mau main-main. Tapi kalau memang mau belajar, disinilah kelihatan siapa yang sebenarnya mau belajar. Mudah-mudahan semester depan kita sudah offline, kita bisa jumpa kan gitu ya. Kemungkinan besar dari istilahnya pemberitaan-pemberitaan yang ada, kemungkinan besar semester depan. Tapi ya semester depan kita pelajarannya beda lah, pelajarannya pengantar akuntansi syariah kita kalau nanti yang depan ya. Saya kira itu kita akhiri sore ini dengan membaca hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah sih. Oh, bismillah. Udah kita akhiri nih. Ya Allah, gitu kali ya. Ya, yang banyak. Alhamdulillah.